Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai hadis yang berkaitan dengan keislaman dan kebangsaan. Anggota dari kelompok 12 sendiri yaitu ada Eva Fitria dengan NIM 1921116. Yang kedua, Novita Kristiana NIM 192111140. Langsung saja kita lanjut ke materi yang pertama. Sini saya Novita Kristiana akan menyampaikan materi yang pertama mengenai pengertian Islam. Secara etimologi, Islam berasal dari kata salima yang berarti selamat, sentosa, damai, tunduk, dan berserah. Kata salima kemudian berubah dengan wazan aslama yang berarti kepatuhan, ketundukan, dan berserah. Jadi seorang muslim itu harus patuh, tunduk, dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, Islam juga berarti selamat dan menyelamatkan, serta damai dan mendamaikan. Sedangkan secara terminologis, Islam merupakan agama yang ajarannya diwahyukan oleh Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan mengenai hadis yang pertama yang berkaitan dengan keislaman yang berbunyi wa haddatsani an Malik abni Sihabin an Ali abni Husaini ibni Ali ibni Abi Talibin anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala min husni islamil mar'i tarkuhu malayani, yang artinya telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain bin Ali bin Abu Talib bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Muwatta. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan mengenai hadis yang berkaitan dengan keislaman yang kedua yang berbunyi haddatsana bnu Numairin wa ya'la qala haddatsana Hajjahun yakni bena dinaril wasitiya an Su'aibib ni Khalidin an Husainin ni Aliyan qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna min husni islami mar'i qillatal qalami fi malayani, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair dan Ya'la, keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Hajjat, yaitu Ibnu Dinar al-Wasiti dari Syu'aib bin Khalid dari Husain bin Ali berkata Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah sedikit berkata dalam hal yang tidak berguna baginya. Hadis riwayat Ahmad. Keislaman dan kebangsaan merupakan dua wawasan utama yang harus ada dalam setiap ormas atau organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia.
Wawasan keislaman penting karena ia merupakan landasan pokok yang selanjutnya akan menjadi sumber sekaligus spirit dalam menjalankan dan mengembangkan organisasi dakwah. Sedangkan wawasan kebangsaan penting karena organisasi dakwah yang dimaksud tumbuh dan berkembang di sebuah negara-negara atau Indonesia. Untuk itu sikap nasionalisme menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi. Oleh karenanya setiap sumber daya manusia atau kader dalam organisasi dakwah harus memiliki wawasan keislaman dan kebangsaan yang komprehensif, tidak hanya paham namun juga harus diinternalisasi dan diamalkan di setiap gerak langkah dan menjalankan roda organisasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Fitria, NIM 192111116. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis yang berkaitan dengan kebangsaan. Hadis pertama yang berkaitan dengan kebangsaan yaitu berbunyi, An Jundabni Abdillahi Bajalin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kutila tahta rayatin immalatin yad'u asobiyatan aw yang suruh asobiyatan faqid latun jahiliyah, yang artinya dari Abu Mij'laj dari Jundab bin Abdullah bin Bajali, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh karena membela bendera kefanatikan yang menyeru kepada kebangsaan atau mendukungnya, maka matinya seperti mati jahiliyah. Hadis riwayat Sahih Muslim. Hadis kedua yang berkaitan dengan kebangsaan yaitu berbunyi, An Sa'id bin Zaid qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man qutila duna malihi fa huwa syahid wa man qutila duna dinihi fa huwa syahid wa man qutila duna damihi fa huwa syahid wa man qutila duna ahlihi fa huwa syahid. Rawahul Tirmizi. Hadis tersebut memiliki makna yaitu dari Sa'id bin Zaid, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka ia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela agamanya, maka ia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela darahnya atau jiwanya, maka ia syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, maka ia syahid pula. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis tersebut memiliki makna bahwa yang dibahas yaitu perkara tentang membela harta, membela agama, membela nyawanya sendiri, dan membela keluarga. Dimana jika seseorang meninggal dalam keadaan membela keempat hal tersebut, maka orang tersebut layak memiliki status syahid. Akan tetapi jika seseorang yang meninggal itu mempertahankan negara, mempertahankan tanah airnya, di mana tanah air tersebut banyak sekali orang yang tinggal di sana, yaitu orang-orang Islam atau Muslim, maka jika dia meninggal, maka ia akan mendapatkan status syahid. Seperti contohnya orang-orang yang di negara Palestina. Dia berperang dengan Israel itu dalam mempertahankan agama, yaitu agama Islam. Maka jika seseorang meninggal dalam peperangan tersebut, maka orang itu akan syahid meninggalnya. Sebagaimana seseorang akan membela rumahnya atau tanahnya jika rumah atau tanahnya tersebut dalam keadaan yang berbahaya. Maka dari itu seseorang jika negerinya sedang bermasalah, maka orang tersebut akan membela negerinya. Jika ada yang bertanya, bagaimana jika terdapat negeri muslim memerangi negeri muslim yang lainnya? Dari pertanyaan tersebut kita dapat menjawab bahwa hendaknya kedua negeri tersebut
mengusahakan perdamaian. Jika perdamaian tersebut sudah lagi tidak bisa, maka diperangi. Akan tetapi yang diperangi itu adalah pihak-pihak yang bagha atau hanya yang melanggar batasan-batasan Allah hingga ia kembali mentaati batasan-batasan Allah. Dari materi kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa wawasan keislaman tanpa disertai dengan wawasan kebangsaan dapat berdampak pada melemahnya sikap nasionalisme. Tanpa wawasan kebangsaan, tokoh, organisasi dapat terjebak pada sikap fanatik yang berlebihan yang pada akhirnya dapat berdampak pada sikap intoleran atau kurangnya toleransi pada organisasi lain dan bahkan keyakinan lain yang tidak sama. Lemahnya sikap nasionalisme juga akan berdampak pada melemahnya institusi negara. Karena sudah menjadi fakta bahwa penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam dan kecenderungannya pada memeluk Islam telah berafiliasi pada organisasi dakwah atau ormas Islam tertentu. Keislaman dan kebangsaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam organisasi kedakwahan. Semua kader dalam organisasi dakwah harus kuat dalam kedua wawasan tersebut, bukan hanya memahami, namun juga harus terinternalisasi dan diamalkan dalam setiap gerak langkah perjalanan organisasi. Untuk itu, perlu sekali pemahaman tentang konsep keislaman dan kebangsaan agar kedua wawasan tersebut menyatu dengan baik atau dengan seimbang. Terima kasih penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.